Bina Keuangan Daerah Kemendagri, yang saya hormati Bapak Didi Kurnia SMH, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor, yang saya hormati Ibu Agnes, Kepala Bidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah Bapeda Kota Bogor, dan juga sahabat saya Pak Dedi Budiman Hakim, Mas Farobi, Pak Makmun sebagai Ketua Program Studi MPD. Kesempatan siang hari ini adalah kesempatan yang baik untuk kita bersama mendiskusikan mengenai refocusing dan realokasi APBD, terutama pada masa pandemi COVID-19. Sebagaimana kita ketahui bersama, tentu tidak mudah bagi daerah ketika menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kebijakan-kebijakan yang sebelumnya telah dirancang dengan sangat cepat harus berubah, terutama menyikapi masyarakat agar tidak terkena dampak secara lebih mendalam. Artinya ada porsi anggaran yang harus digunakan satu untuk mengatasi pandemi itu sendiri, untuk mengurangi, untuk menghentikan pandemi COVID-19. Artinya aspek-aspek kesehatan harus lebih banyak mendapatkan porsi perhatian. Yang kedua, rentetan pengaruh dari adanya pandemi, terutama berkaitan dengan aspek ekonomi dan kehidupan masyarakat. Ini juga perlu perhatian yang luar biasa. Banyak saudara-saudara kita dengan adanya COVID-19 ini kehilangan mata pencaharian, berbagai aktivitas ekonomi juga terhenti. Oleh karenanya itu, pemerintah daerah dengan segala sumber daya yang ada, termasuk anggarannya, harus bisa secara tepat dan fokus kepada kegiatan-kegiatan untuk bisa mengurangi dampak yang lebih luas. Catatan berikutnya yang menarik adalah bagaimana koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ini juga menjadi hal yang sangat penting, tidak hanya sebatas kepada bagaimana penyebaran dihentikan, penyebaran dikurangi dengan cara PSBB dan seterusnya, tetapi adalah koordinasi-koordinasi yang berkaitan dengan alokasi sumber daya keuangan, sehingga daerah juga tetap bisa mengalokasikan resource-nya tanpa harus ada ketakutan menyalahi aturan-aturan yang berlaku. Nah, ini juga menjadi penting untuk kemudian bisa kita diskusikan secara bersama-sama. Program studi MPD di bawah Fakultas Ekonomi dan Manajemen merupakan satu program studi yang juga di dalamnya mempelajari, di dalamnya terus aktif memberikan masukan-masukan berkaitan dengan pembangunan daerah. Saya kira momen ini menjadi momen yang penting untuk kita segera mengetahui kira-kira strategi yang dilakukan oleh masing-masing daerah, khususnya kita melihat kasus nanti dari Kabupaten Bogor dan Kota Bogor, bagaimana melakukan refocusing dan realokasi APBD. Apakah ini juga sejalan dengan pusat? Karena juga kebetulan hadir Bu Maya yang berada di kementerian, yang bisa nanti memberikan highlight secara lebih luas lagi. Ibu Bapak sekalian, sebenarnya hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana setelah COVID ini selesai, atau bisa kita hentikan ke depannya, segera pemerintah kota kabupaten juga harus menyiapkan strategi yang harus dilakukan agar ekonomi, agar masyarakat, agar seluruh aktivitas kehidupan bisa kembali berjalan normal dengan situasi yang new normal. Situasi keadaan normal yang baru harus bisa cepat mengadjust situasi ini. Saya kira itu beberapa catatan penting dan tentunya kami sangat mengapresiasi sekali lagi kepada Ibu Bapak yang narasumber yang berkenan hadir dan juga program studi MPD yang terus memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat agar kita juga bisa bersama-sama mengetahui perkembangan bagaimana pemerintah daerah melakukan upaya-upaya yang sangat signifikan mengurangi ini dan juga ke depannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, nanti saya mohon izin tidak bisa ikut bergabung
hingga acara ini selesai, karena harus berpindah ke ruang yang lain, ke ruang virtual yang lain, ada kegiatan di salah satu departemen kami yang mengundang narasumber yang lain dari Turki berbicara mengenai Islamic development berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini. Sukses untuk acara ini dan saya kira sudah cukup banyak partisipan yang bergabung di dalam acara kita dan mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semuanya dan juga bagi ibu bapak narasumber menjadi satu amal kebaikan yang dilipat gandakan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dekan yang telah memberikan sambutan dan Pak Dekan, kami mohon untuk membuka resmi, Pak. Ya, baik, terima kasih Ibu Bapak sekalian. Meskipun kita di ruang virtual, secara resmi acara webinar ini saya buka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semuanya tetap diberikan kesehatan, perlindungan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan mudah-mudahan kegiatan ini memberikan manfaat. Saya yakin nanti di akhir akan ada catatan-catatan dan syukur-syukur notulensi atau catatan kritis kita bersama ini bisa disampaikan kepada pemerintah agar menjadi pijakan pengambilan keputusan ke depannya. Demikian Pak Makmun, terima kasih. Terima kasih Pak Dekan. Tadi telah kita bersama-sama mendengarkan arahan dari Pak Dekan kita. Saya tadi mencatat saya kira untuk bahan diskusi yang sangat baik. Pertama mengenai kondisi ini kita maknai dengan dua dimensi. Pertama dimensi pandemi itu sendiri yaitu masalah aspek kesehatan. Nah yang kedua adalah aspek dari pengaruh pandemi itu sendiri yang mempengaruhi terhadap aspek ekonomi dan kehidupan kita. Nah inilah nanti apa sih istilahnya kalau kita lihat itu refocusing dan realokasi APBD ini bisa diarahkan ke sana. Kemudian berikutnya saya kira kita juga nanti akan menghadapi era baru di mana yang kita sebut dengan new normal. Jadi ini bagaimana segi kita perilaku dan juga kehidupan kita dengan setelah adanya pandemik ini. Nah, kemudian kita diharapkan dapat melakukan adjustment yang cukup cepat. Dan ini tentunya PR bagi kita semua dan juga bagi Pemda dan bagi Pemkot dan Pemkab Bogor, dan juga ini bagi pemerintah pusat. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan dari sambutan dan juga arahan dari Pak Dekan kita ini. Saya kira terima kasih kami ucapkan Pak Dekan atas kehadiran dan sambutannya. Juga kami atas nama program studi manajemen bangunan juga memohon agar tetap dapat berkarya meskipun dalam kondisi yang demikian. Baik, saya kira sekali terima kasih Pak Dekan, dan kami juga memahami Bapak ada acara tempat lain, maka kami juga mempersilahkan kalau Bapak nanti akan mengundurkan diri di acara ini. Saya kira itu saja untuk acara pembukaan, dan berikutnya acara inti dari hari ini, webinar hari ini nanti akan dipimpin oleh Pak Dr. Farobi Falatehan. Jadi kami persilakan Pak Farobi untuk memimpin acara ini, dan juga nanti saya dalam penutupan juga sebelum nanti acara diskusi ini ditutup, kami mohon juga ada butir-butir apa yang dihasilkan dari diskusi ini, sehingga nanti dapat menjadikan bahan baik bagi kebetulan ada yang mewakili dari pemerintah kabupaten dan kota, juga ada pemerintah pusat, dan juga dari kami dari akademisi Pak Jadi Budiman Hakim, sehingga nanti seperti harapan Pak Dekan, sehingga webinar ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Demikian saya akhiri dengan ucapan terima kasih sekali lagi, dan saya serahkan kepada Pak Farobi Falatehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Makmun, terima kasih Pak Dekan, terima kasih kepada para narasumber yang telah hadir. Ada Ibu Maya, Saudara Batubara, kemudian ada Bapak Didi Kurnia,
dan ada Ibu Agnes, dan ada Bapak Dedi Budiman Hakim, dan juga kepada audiens semua. Ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam webinar ini. Jadi webinar ini kami di Program Manajemen Pembangunan Daerah sebagai salah satu program yang banyak berkutat dalam masalah kepemerintahan di daerah, terutama kami merasa terpanggil untuk masalah untuk kondisi saat ini, di mana kondisi saat ini agak berbeda dengan kondisi yang biasa. Kalau di sebelumnya itu kita cuma ada krisis moneter. Kalau krisis moneter itu kan cuma masalah perekonomian saja, dan dari situ akan berdampak multiplier efeknya seperti apa. Tapi kalau di dalam era sekarang dengan adanya pandemik COVID ini lebih komprehensif gitu. Jadi kalau orang-orang ngomong di riset lagi dunia ini, karena rupanya dampaknya itu terutama dalam kesehatan. Dalam kesehatan itu baik yang di dunia itu sekitar 2 juta orang mungkin ya yang terkena, atau berapa? Dan di dunia itu sekitar hampir 300.000 yang terkena, yang meninggal itu. Nah, sehingga ini yang membahayakan, karena begitu menurut WHO itu dengan mudah virus ini menular, sehingga ini yang membahayakan. Nah, inilah yang membuat pemerintah kita berusaha untuk melakukan refocusing dan realokasi dari anggaran, baik di pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Nah, kami di MPD ini banyak lebih fokus kepada di daerah, maka kami berusaha untuk melihat seperti apa sih kegiatan atau kebijakan yang telah dilakukan oleh dari Kementerian Dalam Negeri dan juga dari pemerintah daerah. Kami di sini fokus di Kota dan Kabupaten Bogor, sehingga dari sini kita bisa melihat dan mempelajari, oh ternyata kebijakannya dari pusat sepertinya di daerah, apa yang dilakukan itu akan terlihat seperti ini yang terjadi. Karena kalau kita lihat kan dari sini ada beberapa turunannya ke daerah, itu ada beberapa peraturan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020. Itu yang lebih penjabaran lebih jelas lagi ke daerah, yang di sini di dalam Instruksi Menteri ini ada percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran, refocusing dan realokasi, kemudian melakukan sosialisasi untuk tidak mudik guna menghindari penyebaran COVID, kemudian memastikan mengawasi kecukupan sembako dan aktivitas industri atau dunia usaha. Kemudian pelaksanaan instruksi Menteri ini khususnya terkait refocusing yang dilakukan paling lama 7 hari sejak instruksi Menteri. Kemudian jika belum melakukan refocusing, maka akan dilakukan rasionalisasi dan transfer. Nah, jadi pemerintah betul-betul serius di sini, terutama pemerintah daerah. Jika belum selesai atau ada masalah dalam belum bisa melakukan refocusing ataupun alokasi, maka pemerintah pun akan memberikan sanksi. Nah, baiklah, untuk lebih jelasnya kita berikan sesi pertama kepada Ibu Maya Restusari Batubara, Sarjana SPMM dari Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Silakan sesi pertama kepada Ibu Maya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Moderator, izin juga Pak Dekan, dari kedengaran ya Pak ya? Jelas. Terdengar ya? Oke, terima kasih. Saya di sini Maya Restusari Batubara. Materinya memang yang lagi rame saat ini adalah refocusing. Refocusing terhadap kegiatan yang ada dalam program kegiatan yang ada di APBD. Materi sudah saya sampaikan, tapi saya berbicara APBD di sini. Berbicara APBD ini, di sini ada eksekutif maupun ada legislatif. Mohon izin Pak Kaban dari Kabupaten Bogor dan Ibu Kabid Bapeda, izin ini dari Bogor. Jadi pada prinsipnya kita ada pasal 69 PP 12 2019 pengelolaan keuangan daerah, di mana berbicara di sana ada ada keadaan darurat dan mendesak. Ini dasar ini, ya kan? Keadaan darurat dan mendesak. Yang pertama keadaan darurat.
di mana keadaan darurat ada yang sifatnya bencana dan non-bencana. Ternyata kita ada COVID di awal tahun. COVID ini kita tidak pernah tahu bakal datang. Yang jelas dalam APBD, dalam struktur APBD itu kita mengenal adanya namanya pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kita mengenal BTT di sini. Di struktur APBD di belanja tidak langsung ada BTT. Di mana setiap tahun anggaran kita selalu sampaikan kepada teman-teman daerah, tolong BTT-nya diperhatikan. Tapi kita tidak menyangka sama sekali akan kejadian COVID ini. Sehingga ketika COVID ini datang dan dia masuk kategori dalam darurat non-bencana, di mana dia adalah kejadian luar biasa dan sudah dikeluarkan. Yang otomatis yang pertama yaitu terkait dengan Perpu 1, ya kan? Di sini adalah landasan hukum dari percepatan penyusunan APBD 2020. Kita masih berbicara APBD induk. Di sana keluarlah Perpu 1 tahun 2020 terkait dengan kebijakan keuangan negara terkait dengan COVID. Setelah itu keluar dengan impres tentang refocusing kegiatan. Dan diturunkan dalam Permendagri 2020, kemudian Inmen. Yang menarik di sini tadi disampaikan bahwasannya tadi Pak moderator menyampaikan ini menarik nih di Inmen nih. Karena dasarnya teman-teman pada saat awal Permendagri 20 keluar, refocusing ya, dipakailah BTT. Karena BTT itu sudah ada, maksimalkan BTT. Kemudian keluar dengan adanya Inmen 1 2020, baru disinilah terdengar ya namanya adanya sanksi terhadap daerah yang tidak melaksanakan refocusing kegiatan. Ada sanksi di sini. Kemudian yang di dalam Permen 20 itu hanya berbicara refocusing kegiatan relokasi anggaran itu untuk kegiatan-kegiatan apakah yang diambil untuk BTT intinya. Dia untuk menangani apa? Pertama penanganan kesehatan, yang kedua dampak ekonomi, dan yang ketiga adalah jaring pengaman sosial. Dari Permen 20 ini 2020 maka keluarlah Inmen, di mana dalam konteks Inmen ini maka teman-teman di daerah harus melaporkan terhadap penggunaan BTT. Untuk apa? Untuk kegiatan-kegiatan yang 3 prioritas tadi. Penanganan kesehatan, dampak ekonomi, dan juga jaring pengaman sosial. Di Inmen kita bicara optimalisasi penggunaan BTT. Ketika berbicara APBD, ternyata BTT ini tidak cukup. Karena sesuai dengan pasal 68 PP 12 2019, ketika BTT tidak cukup, maka yang pertama adalah penjadwalan ulang kembali program kegiatan yang kurang prioritas. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan penggunaan kas yang tersedia. Ini berbicara BTT sesuai dengan pasal 68. BTT saya tidak cukup. Ternyata saya harus menggunakan relokasi kegiatan. Ataupun dana-dana. Seperti dana transfer ke daerah, dan dana desa. Masuklah dia dalam Inmen ini, termasuk salah satunya apa? Berbicara ketika rasionalisasi kegiatan. Karena dengan adanya, mohon izin, dengan adanya COVID ini, banyak kegiatan-kegiatan yang tidak maksimal digunakan. Contohnya, ketika kita berbicara dengan konteks sosialisasi tatap muka, ataupun bimbingan teknis, ataupun pelatihan yang saat ini tidak bisa dilakukan dalam konteks tatap muka. Ketika berbicara dalam konteks yang dilakukan dalam konteks tatap muka, di sana ada makan minum. Sekarang tidak. Bahkan hal-hal ini yang dapat dirasionalisasi. Makan minum kegiatan, makan minum rapat. Karena pada saat COVID ini datang, tidak ada lagi bicara tatap muka. Berarti tidak ada lagi konteks makan minum. Kan gitu. Berarti bisa dirasionalisasi dong.
Tidak ada lagi cetak penggandaan. Kemudian tidak ada lagi perjalanan dinas. Bagaimana mau perjalanan dinas? Semuanya sudah ditutup. Kan gitu. Kemudian setelah dengan adanya Inmen keluar, maka kurang greget juga adalah SKB. Surat keputusan bersama antara Mendagri dengan Menteri Keuangan. Di sini letak khususnya adalah ketika berbicara bahwasannya yang sudah disampaikan dalam Inmen itu masih bersifat kegiatan-kegiatan yang normal. Normalnya gini, tidak semua dalam lampiran 1A ya Pak Kaban, kita lampiran 1A ini banyak sekali. Tidak semua disampaikan dalam Inmen, tetapi ketika berbicara SKB Mendagri dan Menkyu, ternyata teman-teman yang sampaikan APBD itu disampaikan ke Kementerian Keuangan. Otomatis mereka juga tahu lampiran 1A kita dari penjabaran APBD. Ketika berbicara lampiran 1A, di mana di sana kita mengenal adanya belanja BTL maupun BL, di BL itu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dirasionalisasikan. Sehingga dengan SKB ini dirinci kembali dan Kementerian Keuangan juga meminta sekurang-kurangnya 50% dari belanja barang jasa maupun belanja modal itu dialokasikan untuk refocusing ataupun relokasi anggaran. Ini konteks SKB. Ketika dia tidak menyesuaikan sebagaimana yang diamanatkan dalam SKB, maka dana transfer atau dana atau DAU lebih tepatnya dilakukan penundaan. Sampai kapan? Sampai pemerintah daerah melakukan penyesuaian. Dan disampaikan laporannya ke Kementerian Keuangan tembusan ke kami, sehingga akan dilakukan penyaluran kembali dana transfer. Ini dalam konteks SKB. Tapi apabila pemerintah daerah tidak menyampaikan laporan penyesuaian dimaksud sampai berakhir tahun anggaran, maka terkait dengan dana transfer yang ditunda tidak akan dibayarkan kembali. Ini berbicara alurnya. Secara kita berbicara di sini kan kegiatan kita refocusing. Ambil nih kegiatan. Semua di dalam Inmen menyatakan bahwasanya optimalisasi BTT. Kepala daerah, mohon izin, Kepala Perangkat Daerah mengajukan RKB. Kepala Perangkat Daerah mengajukan RKB kepada siapa? Kepada PPKD. Karena BTT adanya di PPKD. Sebenarnya maknanya apa sih? Kok kenapa bisa nggak kalau umpamanya tiap-tiap SKPD aja? Sebenarnya nggak ada masalah. Kalau seandainya tiap-tiap SKPD melakukan sama seperti biasa izin. Tiap tahun itu, bahkan di awal tahun, banyak teman-teman daerah sudah melakukan perubahan penjabaran terkait APBD. Karena APBD ada dua. Ada dua dokumen. Yang pertama ada peraturan daerah dan yang kedua ada peraturan kepala daerah. Peraturan daerah hanya dapat dilakukan perubahan 1 kali dalam setahun pada saat perubahan APBD. Sedangkan kalau peraturan kepala daerah dapat dilakukan berkali-kali dalam setahun. Tidak ada batasan selama dia dalam konteks darurat mendesak. Ini konteksnya. Ketika berbicara di luar darurat mendesak, tidak bicara perubahan penjabaran. Sehingga pada awal tahun, mohon izin, sehingga Inmen menyatakan optimalisasi BTT. Kalau kita pakai BTT, semua kita tarik ke BTT, kita bisa melakukan perubahan penjabaran, mohon izin, kita bisa melakukan pencairan berkali-kali. Tidak seperti kita ketika masing-masing SKPD melakukan perubahan penjabaran, akan lebih repot jatuhnya. Ini konteks, yakin nggak SKPD dimaksud cukup? Berarti kalau umpamanya memang tidak cukup, yang bisa dilakukan 1 kali 24 jam ketika berbicara pencairan BTT. Makanya kita sampaikan optimalisasi penggunaan BTT.
tarik semua ke BTT untuk mencairkan untuk penanganan kesehatan, dampak ekonomi, dan JPS. Menariknya di refocusing ini, mohon izin, di COVID ini adalah ketika berbicara JPS. Karena ketika berbicara JPS, kita berbicara ada hibah bansos di sana. Hibah bansos yang disampaikan di jaring pengaman sosial tidak mengikuti mekanisme Permendagri 32 beserta perubahannya, yaitu Permendagri tentang pemberian dan penerima hibah bansos yang bersumber dari APBD. Ini konteks dalam penanganan COVID. Mohon izin, berapa lama izin moderator waktu yang perlu jatah waktu saya berapa lama nih? Mohon izin. Halo, ya? 15 menit, Bu. 15 menit? Ya. 15 menit ya? Oke. Sudahkah? Belum ya? Belum. Oh, belum. Jadi izin, kalau terkait dengan APBD ini yang sering kali terjadi di lapangan, lucunya pada saat penyusunan APBD, kita kan struktur APBD ada pendapatan, belanja, pembiayaan. Pada saat penyusunan APBD, teman-teman itu ternyata lebih duluan menyesuaikan dengan belanjanya, bukan pendapatannya. Ini yang kejadian. Mohon izin, mungkin di Bogor nggak ada ya Pak ya. Tapi pada kenyataannya yang sering kali terjadi belanjanya dulu yang mereka buat. Padahal dia nggak tahu pendapatannya dari mana saja. Kan ini yang kebalik. Padahal tahu dulu kita punya pendapatan dari mana, barulah kita membelanjakan. Ini konteks APBD. Kita punya pendapatan, oh ya pendapatan kita sekian. Baru kita melakukan pembelanjaan melalui program kegiatan. Tapi pada kenyataannya di lapangan, justru kita belanja dulu yang kita buat, baru pendapatannya. Sehingga hal-hal ini yang menjadi miss di daerah. Kemudian dengan adanya refocusing ini tidak segampang, oh pusat enak saja, pusat memang enak, tinggal ngeluarin kebijakan. Dia nggak tahu kalau di kami ini ada legislatif di sana. Padahal konteks dari perubahan penjabaran, ini semua BTT digunakan, refocusing diadakan, relokasi anggaran. Tampungnya di mana? Di perubahan penjabaran. Nanti ditampung pada saat perubahan APBD. Bagi yang melaksanakan perubahan APBD. Melakukan perubahan APBD. Ketika daerah tidak melakukan perubahan APBD, maka ditampungnya dalam LRA. Jadi konteks di sini hanya konteks pemberitahuan kepada pimpinan DPRD. Walaupun pada kenyataannya saya sering dengar, mohon izin, kebetulan saya berada di wilayah Sumatera. Dan teman-teman Sumatera itu sering banyak curhat lah. Gimana kami mau cepat? Secara ini legislatif mau ikut bahas juga. Secara aturan main terkait dengan perubahan penjabaran nggak ada legislatif di sini. Eksekutif yang main. Tapi kekurangannya apa? Ketika eksekutif yang main, eksekutif tanggung jawab. Dia tanggung jawab dia. Karena legislatif tidak berperan di sini. Legislatif hanya berperan di perda. Tidak berperan. Karena perda itu adalah apa? Perda itu persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif. Ketika perubahan penjabaran, kapanpun, tapi dalam konteks darurat mendesak. Pasal 69 PP 12. Di luar konteks itu tidak ada. Kecuali hanya dari sisi antar objek dan rincian objek pada kode rekening berkenaan. Tapi banyak sekali terjadi keterlambatan dari teman-teman melaporkan ke pusat, baik itu ke Kemendagri maupun ke Kemenkyu. Karena apa? Karena banyak perdebatan di daerah. Belum jadi katanya. Belum selesai laporannya. Karena agak sulit. Contoh, pada saat ini waktunya memang teman-teman dari eksekutif reses, Bapak Ibu. Ini mereka reses ini. Padahal
kita sudah tidak ada lagi tatap muka. Kan gitu. Kita nggak ada tatap muka nih. Nggak boleh. Aduh, gimana nih? Padahal reses itu ada apa? Di sana ada tunjangan reses, di sana ada perjadinnya, kemudian di sana juga ada makan minum kegiatan, ada sewanya, ya kan? Ini nggak main jadinya barang ini. Barang ini nggak main, otomatis harusnya bisa dirasionalisasikan. Tapi apakah bisa dirasionalisasikan? Kan gitu. Bahkan ada yang bertanya ke saya, boleh nggak sekarang kalau umpamanya saya nggak reses, tapi saya mau rubah dong reses itu menjadi sembako. Waduh, aku bilang, ini hal-hal yang unik. Berbicara kita merubah sembako, itu kan barang yang diserahkan. Berbicara bansos, barang yang diserahkan. Sedangkan berbicara yang di luar mekanisme hibah bansos yang dimana ada di Inmen maupun di SKB, itu berbicara ketika dia ditarik ke BTT. Baru dia tidak melalui mekanisme hibah bansos yang ada di Permendagri 32 dan perubahannya. Tapi ketika berbicara berubah di SKPD terkait langsung, itu yang agak sulit. Karena mekanisme bansos yang dikali ke BTT. Kalau dia ada di SKPD, itu dia sesuai dengan mekanisme 32 beserta perubahannya. Mungkin demikian kita saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kami akan menjelaskan sedikit bahwa kondisi pandemi di Kabupaten Bogor sampai saat ini tingkat kelandaiannya sangat lambat gitu. Kenapa? Karena memang setiap hari fluktuatif, baik yang ODP, PDP maupun yang positif, termasuk yang meninggal dunia. Dengan kondisi ini sangat berdampak kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga di Kabupaten Bogor perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dengan pandemi COVID ini melakukan penyusunan perencanaan kebutuhan dalam rangka antisipasi dan penanganannya, baik di lingkup bidang kesehatan, kemudian penanganan jaring pengaman sosial maupun dampak ekonomi. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Maya kebijakan-kebijakan secara formalnya dari mulai Perpu sampai kepada SKB 2 Menteri sudah diterima oleh seluruh daerah termasuk Kabupaten Bogor dan sudah dilakukan refocusing. Tentunya kebutuhan-kebutuhan di Kabupaten Bogor cukup besar, baik dalam rangka bidang kesehatan, dampak ekonomi maupun jaring pengaman sosial. Kabupaten Bogor menganggarkan, kalau diinformasikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri pada beberapa video conference yang lalu, bahwa Kabupaten Bogor termasuk 3 daerah terbesar untuk menganggarkan dalam rangka mengantisipasi dan penanganan COVID-19 ini. Perlu kami jelaskan, kebutuhan sekurang-kurangnya di Kabupaten Bogor ini 466 miliar. Kenapa? Karena di sektor kesehatan saja, bidang kesehatannya saja, kita butuh 199 miliar. Untuk jaring pengamanan sosial, kita menyiapkan 263 miliar. Dan dalam rangka penanganan dampak ekonomi, terutama untuk cadangan ketahanan pangan, kita mengalokasikan 4 miliar lebih. Sehingga total kita kebutuhan untuk penanganan COVID sekitar 466 miliar. Di sisi lain, Kabupaten Bogor dengan kondisi sosial ekonomi yang terdampak dari COVID juga berdampak kepada menurunnya pendapatan. Di pendapatan asli daerah, kami sudah menghitung sampai Desember kita akan berkurang pendapatan asli daerah Kabupaten Bogor, baik dari pajak maupun retribusi dan lain-lain pendapatan, sekitar 647 miliar. Kemudian dari pengurangan DAU, sebelum ada
penyesuaian DHB CHT gitu. Itu 168 miliar. Sementara di lain-lain pendapatan yang sah, yaitu dari bagi hasil, pajak, dan non-pajak, kita berkurang 245 miliar. Sehingga total Kabupaten Bogor APBD-nya berkurang 1.058 miliar. APBD-nya pendapatannya berkurang, kebutuhan untuk penanganan COVID-nya demikian besar, sehingga kami melakukan refocusing pada tanggal 6 April yang lalu. Jadi kami sudah menetapkan tanggal 6 April Perbub tentang perubahan penjabaran APBD, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Ibu Maya. Nah, namun demikian tanggal 9 kita terima lagi SKB 2 Menteri 9 April. Nah, kita sudah melakukan refocusing parsial kedua waktu itu, karena parsial satunya menyesuaikan dari DAU, menyesuaikan dari DAK, menyesuaikan Banprop dan lain-lain. Nah, di parsial 2-nya, di penjabaran perubahan penjabaran keduanya, kita fokus kepada realokasi anggaran untuk kebutuhan penanganan COVID. Gitu. Nah, dengan terbitnya SKB, ada keharusan seluruh kabupaten kota dan provinsi mengurangi belanja barang jasa dan belanja modal sekurang-kurangnya 50%. Kabupaten Bogor tanggal 6 April sudah melakukan refocusing, tapi apabila disandingkan dengan jumlah belanja yang ada di APBD setelah penjabaran pertama, perubahan penjabaran pertama, tidak mencapai 50%. Kenapa demikian? Karena ada beberapa kegiatan. Yang pertama, kegiatan triwulan 1 sudah berjalan. Jadi Januari, Februari, Maret sudah berjalan kita, sehingga tidak bisa dihitung. Yang kedua, ada beberapa belanja barang jasa yang memang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah, yaitu diantaranya rekening listrik, termasuk untuk kebutuhan pembayaran rekening PJU. Gitu. Kemudian juga jasa tenaga rekrutmen, kemudian jasa tenaga keamanan, termasuk Banpol PP, kemudian bantuan lalu lintas, dan lain-lain. Kemudian juga tenaga kebersihan, kemudian juga penerima bantuan iuran, jadi kepesertaan dari Jamkesda. Terus juga ada klaim kesehatan masyarakat miskin yang tidak masuk dalam keanggotaan PBI. Ini juga tidak bisa dikurangi dananya, gitu. Kemudian juga ada jasa pelayanan yang terkait dengan pendapatan di bidang kesehatan. Ini di bidang kesehatan, Jaspel ini juga, dan kapitasi tidak bisa dikurangi. Sehingga kami pisahkan dulu itu, dan kami merefocusingnya dari belanja barang jasa dan belanja modal yang sudah dikeluarkan dari yang disampaikan tadi. Sehingga pemenuhan untuk 50% tidak tercapai, gitu, tidak tercapai. Nah, kemudian memang Kabupaten Bogor termasuk yang ditunda kemarin. Ketika tanggal 23 April kami melaporkan jam 9 malam, jam 21 lah ke Kementerian Keuangan dan terusan ke Kemendagri dengan laporan hasil refocusing tambahan dari 384 miliar untuk COVID ditambah 74 miliar, sehingga totalnya jadi 466 totalnya. Gitu. Tambahan. Tapi itu pun ternyata belum mendongkrak untuk bisa mencapai 50%. Ini kondisi di daerah seperti itu karena memang ada beberapa kegiatan-kegiatan yang tidak bisa ditunda, termasuk untuk pembayaran PJU, gitu ya, diantaranya. Kondisinya seperti itu sehingga di Kabupaten Bogor akan dilakukan perubahan parsial ketiga, Bu Maya, Pak Robi ya, Pak Maman, semuanya. Jadi di parsial 3 ini tidak hanya untuk penanganan COVID, tapi juga kita tadi malam kena bencana di Kecamatan Lewisake, gitu ya. Satu meninggal, 242 terisolir karena itu tanah longsor. Dan itu juga harus ada penanganan lagi, gitu ya. Jadi kondisi di Kabupaten Bogor dari mulai tanggal 31 Desember malam
sampai hari ini memang bencana alam dan non alam terus berlanjut, belum henti-hentinya. Ya mudah-mudahan ini ada akhirnya menemui kebahagiaan lah gitu ya. Itu mungkin sebagai paparan karena hard copy-nya juga sudah disampaikan ke moderator, ke Pak Robi, dan bisa dijadikan bahan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi. Jadi tadi kebijakan refocusing dan revaluasi APBD di Kabupaten Bogor cukup menarik juga dengan berbagai macam ya ternyata bukan cuma COVID saja, ternyata tiba-tiba kemarin malam ini langsung nah itu yang membuat suasana lebih bingung juga. Baik, sesi berikutnya kepada Ibu Agnes Andriani, Sarjana Manajemen Teknik dan Manajemen Sains. Wah, dua. Bidang evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah Bapeda Kota Bogor. Silakan Ibu memberikan pengalaman di Kota Bogor. Terima kasih Pak Robi. Suara saya kedengaran Pak? Kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Salam budaya. Yang pertama yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas IPB, Pak Ketua Prodi, Pak Mahmud Sama, Bapak Kepala saya dari dan seluruh partisipan ini, kami bersyukur Kota Bogor bisa jadi salah satu yang dapat bergabung di kesempatan untuk sharing informasi berkaitan perumusan arah kebijakan, refocusing dan realokasi APBD Kota Bogor untuk penanganan COVID-19 terutama di Kota Bogor. Di tengah kondisi masyarakat dan masyarakat Indonesia pada khususnya kita alami keprihatinan dengan merebaknya ini. Tentu saja ini bukan kerja masing-masing kabupaten kota, bukan kerja masing-masing personal pemerintah daerah dan pemerintah pusat, tapi memang kita harus bersama-sama bergandeng tangan, bersama-sama untuk secara serius melakukan penanganan terhadap merebaknya pandemi ini. Dan di tengah situasi ketidakpastian ini, saya ingat betul pada saat Musrenbang Provinsi Jabar, waktu itu Bapak Menteri Dalam Negeri menyampaikan bahwa kita memang harus mengambil keputusan di tengah suasana situasi ketidakpastian. Inilah yang sulit digambarkan, kita setiap hari harus mengambil keputusan di tengah situasi ketidakpastian. Mungkin secara garis besar, dari awal kami ingin informasikan terlebih dahulu terkait dengan perkembangan pandemi COVID di Kota Bogor. Memang secara grafik penyebaran kasus COVID di Kota Bogor ini masih dirasa masih stabil, tidak naik, tapi juga tidak mengalami tren kenaikan yang memuncak, tetapi arahnya memang sudah sedikit melambat, melandai. Tapi memang kita masih harus serius untuk tetap waspada, terutama dengan kasus-kasus yang OTG, orang tanpa gejala ini memang menjadi bagian perhatian yang harus kita serius, karena kita tidak tahu teman kita di sebelah kita sebenarnya sudah terpapar, tetapi karena tanpa gejala itu bisa menyebarkan kepada Indonesia. Nah, ini tren untuk bulan Mei seperti ini, total yang memang sudah terkonfirmasi positif itu 95, dengan yang lainnya ODP masih di angka 1.208, PDP 246, dan orang tanpa gejala OTG. Dan dari Kota Bogor ada 6 kecamatan, mungkin per kecamatan kita sudah
tadi terkait dengan tumbuh dan ini. Nah, yang unik di sini memang ini kami merasa sedikit bersyukur karena mulai bulan Maret sampai dengan Mei ini kondisi yang meninggal walaupun jumlah terkonfirmasi positif dan jumlah OTG, ODP, PDP itu cukup naik signifikan, tetapi untuk kondisi jumlah yang terpantau sembuh ini terus meningkat dan yang meninggal stagnan. Mulai April, pertengahan awal April itu 14 sampai bulan Mei ini masih tidak bergerak, artinya tidak ada penambahan. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu memang kunci keberhasilan tenaga kesehatan kita untuk membantu para pasien untuk bisa segera diberikan kesembuhan. Kemudian persebaran untuk masing-masing kecamatan di Kota Bogor ini ada 6 kecamatan. Dari 6 kecamatan ini ada 68 kelurahan. Nah, dari 68 kelurahan ini 44 kelurahan itu masuk ke dalam zona merah. Jadi ini yang memang menjadi perhatian bagi kami. Hampir 70% kelurahan di Kota Bogor ini masuk ke dalam zona merah. Mungkin nanti bahan paparan sudah kita sampaikan kepada panitia, mungkin bisa menjadi bahan referensi bagi teman-teman partisipan. Kemudian terkait dengan kebijakan pemerintah Kota Bogor untuk penanganan COVID ini, kita memang mengacu kepada kebijakan nasional bahwa setelah pasca ditetapkannya DKI Jakarta untuk memberlakukan PSBB untuk Jawa Barat, telah disepakati bahwa kota-kota kabupaten penyangga Jawa Barat ini akan mengikuti kebijakan dari DKI Jakarta untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar. Karena itu di kebijakan pertama yang diambil oleh Kota Bogor terkait dengan penanganan COVID ini, PSBB sudah diberlakukan mulai PSBB pertama itu tanggal 15 sampai 29 April, kemudian PSBB kedua 30 April sampai 13 Mei. Tadi kemarin terakhir untuk PSBB kedua tadi malam pukul 00 kita memang sudah mengusulkan karena proses pengusulan PSBB berikutnya itu harus melalui gubernur dan Kemenkes, dan kita usulkan PSBB ketiga di Kota Bogor itu dari tanggal 14 Mei sampai 26. Nah, aturan ini pun kita merujuk kepada kebijakan pemerintah pusat dan di PP nomor 21 tahun 2020 terkait dengan persyaratan penerapan PSBB, bahwa kita harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan, kemudian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diatur di dalam PP tersebut dan berdasarkan dasar hukumnya sesuai dengan Undang-Undang 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, Kepres 11 2020 dan PP 21 tahun 2020. Nah, kemudian dari sisi itu tadi, dari sisi kebijakan di bidang kesehatan, bahwa kita memang harus segera dapat memutus rantai persebaran COVID-19 ini dengan kebijakan pelaksanaan PSBB tersebut. Dari sisi kebijakan pengelolaan keuangan daerah, dilakukan upaya-upaya refocusing realokasi anggaran APBD untuk lebih difokuskan pada penanganan COVID-19 dan dampak ikutannya. Jadi tidak hanya di sektor kesehatan, karena dengan diberlakukannya PSBB sampai ke tahap ketiga, 14 hari kali 3 hari, dan berarti hampir nanti 42 hari kita akan melakukan PSBB ini. Selain faktor tadi kita harus segera memutus rantai penyebaran COVID, tentu saja ada dampak ikutan lainnya yang perlu kita sama-sama pemerintah perhatikan, terutama dari dampak sosial dan dampak ekonomi masyarakatnya. Karena mungkin banyak sekali yang perusahaan maupun perseorangan, usaha-usaha yang sudah mulai menurun, sehingga faktor ekonomi, pertumbuhan ekonomi melambat dan sebagainya. Ini sangat rantai siklus yang saling berkaitan, sehingga
ini pun harus menjadi perhatian dan fokus prioritas utama untuk penanganan oleh pemerintah. Nah, ini dari sisi refocusing dan realokasi APBD Kota Bogor tahun 2020, dasar hukumnya kami seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Maya, bahwa dasar hukumnya pertama Kepres 12 tahun 2020, Kepres 4, kemudian ada Permen 2020, baru Inmen, dan turun sampai ke SKP 2. Sebelum masuk ke poin refocusing, karena kami dari sisi Bapeda memang tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerahnya, tetapi kami harus memikirkan faktor-faktor indikator makro yang akan berpengaruh terhadap kehidupan pembangunan baik di daerah maupun di secara nasional. Nah, dari dampak sosial dan ekonomi dari pandemi COVID ini, secara ringkasan memang di Indonesia maupun di dunia, secara khusus di Jawa Barat dan di Kota Bogor, trennya masih terus naik. Sehingga hal-hal dampak yang harus kita antisipasi dari tren yang masih terus meningkat ini, yang pertama dipastikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita baik nasional, Jawa Barat maupun Kota Bogor sudah dipastikan akan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, peningkatan pengangguran. Ketiga, peningkatan kerawanan sosial, kriminalitas, dan angka kemiskinan, kerawanan pangan, kesenjangan sosial ekonomi, penurunan kontribusi sektor pariwisata, jasa, dan sebagainya, dan pembangunan infrastruktur. Dari sisi Kota Bogor sendiri, pergerakan ekonomi Kota Bogor itu lebih ke arah jasa, pariwisata, MICE, eating, insentif, yang berasal dari pertumbuhan pajak hotel, restoran, dan sebagainya. Ini sangat-sangat berpengaruh terhadap penerimaan PDRB kita, karena dengan adanya kebijakan PSBB ini sudah pasti itu akan berpengaruh kepada aktivitas ekonomi yang ada di masyarakat. Dan pembangunan infrastruktur juga pasti akan terhambat karena memang terutama di tahun 2020 ini di Kota Bogor ada beberapa program-program prioritas berkaitan dengan pembangunan infrastruktur seperti pelebaran jalan Otista yang memang sudah menjadi masalah bertahun-tahun, dan tahun ini akan kita selesaikan, tapi itu pun terhambat karena dampak dari persebaran pandemi COVID. Dan infrastruktur yang lainnya, beberapa infrastruktur yang memang prioritas itu pun menjadi beberapa terhambat. Nah, berkaitan dengan itu pula, tadi hanya sekedar gambaran saja bahwa dari tingkat nasional sudah dipastikan proyeksinya dalam kondisi pertumbuhan ekonomi skenario berat itu akan turun dari 5,3% turun menjadi 2,3%, kemudian bahkan di skenario yang sangat berat akan turun menjadi minus 0,4%. Begitupun di Jawa Barat, pertumbuhan ekonomi juga melambat, hampir turun 2% lebih, sehingga diproyeksikan di tahun 2020 di triwulan 1 2020 itu untuk Jawa Barat sendiri pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 2,7%. Hal ini menjadi gambaran pola perlambatan juga di Kota Bogor, walaupun sampai saat ini kami sudah konsultasikan dengan BPS untuk angka pertumbuhan ekonomi Kota Bogor khususnya, kita masih sedang berkoordinasi dengan BPS untuk analisa dan perhitungan. Tapi yang pasti gambaran dari tingkat nasional dan tingkat provinsi Jawa Barat ini bisa menjadi warning, bisa menjadi alat untuk pengambilan keputusan di Kota Bogor, terutama untuk melakukan refocusing anggaran itu sendiri. Terkait dengan dampak yang lainnya, dampak sosial ekonomi yang lainnya, sudah dipastikan tingkat kemiskinan akan bertambah, kemudian tingkat pengangguran terbuka juga akan bertambah. Ini gambaran umum di tingkat kota. Untuk data terakhir sebelum terjadinya pandemi COVID itu untuk Kota Bogor pertumbuhan ekonomi masih di angka 6,04%. Jadi di tingkat nasional
ya kalau nggak salah 5,2. Di Kota Bogor memang pertumbuhan ekonomi masih di atas rata-rata nasional dan rata-rata Jawa Barat. Demikian juga untuk persentase penduduk miskin di Kota Bogor masih di bawah persentase nasional maupun persentase Provinsi Jawa Barat. Yang menjadi masalah adalah terkait dengan kesenjangan ekonomi dan Gini rasio dan pengangguran. Kota Bogor menjadi salah satu kota di Jawa Barat yang memang kesenjangan masyarakatnya ini Gini rasionya cukup tinggi. Jadi di peringkat 1, 2, 3 itu selalu ada Kota Bogor terkait dengan Gini rasio ini memang kita masih cukup tinggi. Di angka terakhir 2019 itu masih di 0,4. Sementara di Jawa Barat sudah 0,38, walaupun sedikit, kemudian nasional sudah. Nah, yang kedua, masalah kedua adalah terkait dengan pengangguran terbuka. Kami juga masih berupaya untuk terus menekan angka pengangguran terbuka. Sampai tahun 2019 kemarin itu, angkanya masih di angka 9,1. Dan ini melebihi angka rata-rata baik di provinsi maupun di nasional. Kalau tidak salah di provinsi itu angkanya sudah di angka 7-8, di nasional itu di angka 5,28 untuk pengangguran terbuka. Dan Kota Bogor masih punya PR cukup besar untuk mengatasi pengangguran. Nah, kami memprediksikan bahwa dengan terjadinya COVID-19 di tahun 2020, angka-angka indikator makro ini pastinya sudah akan berubah drastis, termasuk angka pengangguran dan angka kemiskinan, sudah pasti akan dipastikan akan naik. Nah, ini yang menjadi awal pengambilan kebijakan untuk refocusing anggaran APBD 2020, tidak hanya fokus kepada penanganan di bidang kesehatan saja, tetapi untuk penanganan juga terkait dengan jaring pengaman sosial, kemudian terkait dengan pemulihan daya beli masyarakat dan ekonomi. Ini menjadi fokus kami untuk pelaksanaan refocusing anggaran, kebijakan refocusing. Nah, ini gambaran awal tadi Bapak Kepala BKAD Kabupaten Bogor sudah menyampaikan, kami pun karena aturan sama, kita mengikuti aturan dari pusat. Tanggal 9 April itu kita sudah melakukan refocusing anggaran yang pertama dengan sesuai dengan instruksi Inmen Dagri nomor 1 tahun 2020, kita lakukan refocusing anggaran yang pertama. Kemudian turun aturan berikutnya terkait dengan SKB 2 Menteri, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Kita tanggal 23 April menyampaikan hasil refocusing kami, realokasi anggaran APBD Kota Bogor tahun 2020 untuk sesuai dengan instruksi Mendagri. Tanggal 23 itu masih yang SKB ya. Nah, di tanggal 23 April ini hasil refocusing kami memang belum bisa mencapai angka sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Jadi aturannya 50% barang dan jasa harus terasionalisasi, kemudian 50% belanja modal. Sementara di Kota Bogor baru bisa mencapai untuk barang dan jasa baru 16% rasionalisasinya, kemudian untuk belanja modal sudah mencapai 48%. Banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi terkait dengan rasionalisasi, mungkin dirasakan juga di Kabupaten Bogor. Tadi Pak Didi sudah menyampaikan bahwa untuk rasionalisasi barang dan jasa di daerah kabupaten kota, tentu saja ini sangat berat untuk mengikuti aturan 50% tadi. Yang pertama, ada belanja-belanja wajib mengikat yang harus kita bayarkan. Tadi terutama misalnya PBI, ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Itu angkanya pun cukup besar, dan itu masuk di dalam komponen barang dan jasa. Kemudian anggaran terkait dengan pembayaran PGU, pembayaran listrik air, kemudian BLUD ini kan pusklos aja juga, ketika pendapatannya turun keluarnya, tapi dalam bentuk belanja barang dan jasa.
rekeningnya adalah rekening barang dan jasa. Nah, banyak belanja-belanja yang sifatnya unmarked yang harus kita keluarkan sesuai dengan ketentuannya dan tidak bisa kita realokasi. Ini yang menjadi kendala bagi kami untuk mencapai angka 50% tadi. Nah, tadi malam sudah diputuskan bahwa kita akan melakukan refocusing yang ketiga terkait dengan untuk penyesuaian sesuai dengan SKB tadi. Karena memang sama dengan Kabupaten Bogor, Kota Bogor, karena belum bisa mencapai 50% untuk barang dan jasa, kita mendapat penundaan DAU 35% dari Menteri Keuangan. Nah, terkait dengan hal itu, untuk barang dan jasa ini pun kami sedang upayakan. Gitu. Artinya, ketika memang harus 50% dan harus merasionalisasi sampai ke belanja-belanja terkait dengan pembayaran tenaga, misalnya tenaga kebersihan, penyapu jalan, sampah, dan sebagainya. Ini menjadi berat kami mengambil keputusan ketika itu pun harus terasionalisasi. Apakah kita harus dengan berat hati mengurangi jumlah dari karyawan-karyawan itu untuk menutupi alokasi 50% belanja barang dan jasa ini atau seperti apa? Itu pun mohon dapat pencerahan dan arahan nanti dari Kemdagri. Karena memang untuk mencapai angka sebesar 50% ini banyak hal-hal yang memang sifatnya wajib mengikat harus kita anggarkan, itu menjadi kesulitan tersendiri bagi daerah untuk melakukan. Nah, tadi berkaitan dengan dampak-dampak sosial, ekonomi, dan ini terkait dengan COVID ini, fokus kami di Kota Bogor, memang sesuai dengan arahan Menteri juga, ada 3 fokus. Pertama, penanganan bidang kesehatan, kedua, penanganan dampak ekonomi, dan yang ketiga, penanganan sosial. Nah, dengan total anggaran sebesar 201 miliar total dari keseluruhan anggaran. Dari APBD kami yang hanya 2,4 triliun, hampir 10% sudah kita alokasikan. Ini di luar yang memang anggaran di luar, ini hanya masuk yang di BTT. Anggaran di luar yang memang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Misalnya di bidang kesehatan, urusan kesehatan, Kota Bogor sudah mengalokasikan kurang lebih 300 miliar untuk anggaran urusan kesehatan. Artinya ditambah dengan 100 miliar, itu sudah ada 400, lebih dari hampir 25% dari anggaran APBD untuk bidang kesehatan. Kemudian penanganan dampak ekonomi ada 51 miliar, kemudian DPS ada 40 miliar. Nah, ini secara garis besar rinciannya. Terkait dengan masing-masing kebijakannya, mungkin secara singkat kami sampaikan untuk penanganan bidang kesehatan, itu kebijakannya adalah untuk penerapan protokol kesehatan untuk penanganan COVID, kemudian pemberlakuan PSBB tadi, penyediaan sarana prasarana kesehatan, baik di tingkat puskesmas maupun kesehatan rujukan di rumah sakit, kemudian penyediaan dan distribusi APD, peningkatan SDM kesehatan, dan peningkatan layanan informasi publik, serta peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan. Kemudian jaring pengaman sosial, ini ada beberapa sumber memang yang menjadi penekanan kami